Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Pada video ini, saya akan membahas soal-soal persiapan tes PPPK atau P3K atau ASN ya, tentunya yang sesuai dengan kisi-kisi seri guru belajar Kemdikbud. Jangan lupa subscribe-nya ya, ditunggu, like, share, and comment. Bunyikan lonceng apabila Anda akan mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Dengan subscribe, share, like, and comment, berarti Anda telah mendukung channel pendidikan di Indonesia pada era digital ini. Semoga video ini bisa membantu Anda mendapatkan manfaatnya, saya mendapatkan pahala. Terima kasih. Pada video ini akan dijelaskan Kamus Kompetensi Sosial Kultural level 3, mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan. Untuk indikator 3.1, mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan. Jadi, mempromosikan sikap ya, mempromosikan. Lalu yang 3.2, melakukan pemetaan sosial. Ini pemetaan sosial di masyarakat sehingga dapat memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku. Mengidentifikasi potensi kesalahpahaman yang diakibatkan adanya keragaman budaya yang ada. 3.3, menjadi mediator ya, menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negatif dari konflik atau potensi konflik. Baik, akan kita lihat soalnya seperti apa. Soal nomor 7, soal nomor 1-6 sudah dibahas di video sosial kultural bagian 1. Kamu mempunyai keluarga di luar negeri dan hari ini salah satu dari anak keluargamu tersebut akan liburan di Indonesia dan dititipkan di rumahmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keberagaman di Indonesia? Yang pertama, yang A, mengajaknya mengenal budaya dengan menceritakan sejarah di tempat-tempat yang dilewati. Yang B, mengajak orang-orang lingkungan memperkenalkan keberagaman kepada anak tersebut. Yang C, mengajak main ke tempat ibadah. Yang D, jadi wakil orang tuanya buat ngedidik dia tentang keberagaman. Lalu yang E, menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Baik, soal ini adalah termasuk level 3 ya, dengan indikator 3.1 ya, yaitu mempromosikan. Ini ya, yang paling tepat ini adalah 3.1, mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan. Dari 5 option ini yang paling tepat kita lihat yaitu yang E ya, menjadi perpanjangan tangan orang tua. Berarti ini Anda sudah menjadi contoh ya, contoh untuk mengajarinya tentang keberagaman ya. Berarti untuk sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan. Di sini juga ada keterbukaan ya melalui tindakan sehari-hari. Jadi yang paling tepat adalah yang E, yang poinnya paling besar. Soal nomor 8, Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Setibanya di sana, ternyata daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab. Sedangkan Anda belum berhijab, bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Yang A, tetap pada pendirian dan berpenampilan seperti biasa. Yang B, ikut memakai hijab dan melakukannya secara berkesinambungan. Yang C, ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya
daerah tersebut. Yang D, ikut memakai hijab walaupun Anda merasa risih untuk menghargai budaya daerah tersebut. Yang E, Anda merasa belum pernah untuk berhijab, lebih baik hijab hati. Baik, kita lihat kamus kompetensi sosial kultural level 3 dengan indikator 3.2. Ini melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga dapat memberi respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku, mengidentifikasi potensi kesalahpahaman yang diakibatkan adanya keragaman budaya yang ada. Oke, kita lihat untuk yang poin A ini dan poin E ini tidak melakukan pemetaan sosial, kurang tepat ya. Kita lihat B, C, dan D mana yang paling tepat. Nah, kita lihat di sini kalau yang D, ikut memakai hijab walaupun Anda merasa risih untuk menghargai budaya daerah tersebut. Poinnya kurang ya, belum tepat. Lalu di sini, nah yang C. Yang C itu ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Yang C poinnya paling tinggi karena di sini sudah melakukan pemetaan sosial dan memberikan respon sesuai dengan budaya yang berlaku. Berarti nomor 8 adalah C dengan poin yang tertinggi, ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Soal nomor 9, Anda bekerja di event organizer perusahaan jasa acara pernikahan. Sudah menjadi hal yang lumrah jika mewarnai rambut bukan menjadi masalah bagi perusahaan Anda. Suatu ketika Anda ditugasi oleh atasan ke suatu daerah yang di tempat itu ada stigma masyarakat bahwa mewarnai rambut identik dengan preman yang ditakuti oleh sebagian besar masyarakat. Sikap Anda adalah yang A, tetap pada pendirian dan berpenampilan seperti biasa, yang B, mewarnai rambut menjadi hitam dan melakukannya secara berkesinambungan, yang C, mewarnai hitam rambut saya sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Yang D, berusaha mewarnai rambut menjadi hitam walaupun Anda lebih suka rambut warna-warni dalam rangka menghargai budaya tersebut. Yang E, Anda merasa warna rambut warna-warni bukan masalah lagi bagi warga desa tersebut. Baik, nomor 9 ini sama mirip seperti soal sebelumnya ya, soal nomor 8, yaitu tentang indikatornya 3.2 masih di level 3, kamus kompetensi sosial kultural. Nah, ini 3.2 yaitu melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga dapat memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku. Kita lihat yang A itu kurang tepat karena tetap pada pendirian dan belum melakukan pemetaan sosial. Ini juga tidak melakukan pemetaan sosial. Kit B, C, dan D ya. Yang paling tepat sama seperti soal nomor 8, yaitu yang C yang paling tinggi skornya, mewarnai nilai rambut saya sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Sesuai dengan indikatornya itu sudah melakukan pemetaan sosial, memberikan respon sesuai dengan budaya yang berlaku. Ya, berarti yang paling tepat adalah C, nomor 9. Soal nomor 10. Anda baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di mana mayoritas karyawannya berlawanan jenis kelamin dengan Anda. Suatu hari, atasan Anda menemui Anda dan mengatakan bahwa kehadiran Anda membuat banyak karyawan susah fokus dalam bekerja karena mereka lebih banyak memperhatikan diri Anda dibandingkan pekerjaan mereka. Atasan Anda kemudian mengisyaratkan agar Anda melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa yang Anda lakukan? Yang A, tetap bekerja seperti biasa, toh kesalahan bukan berada di pihak saya. Yang B, menyarankan kepada atasan agar mendisiplinkan para karyawan tersebut. Yang C, meminta kepada bagian kepegawaian untuk dipindahkan ke divisi lain. Yang D, mengubah penampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Yang E, sedapat mungkin menyarankan kepada rekan-rekan yang lain agar lebih fokus dalam bekerja. Baik, soal nomor 10 ini yaitu masih di level 3, kompetensi sosial kultural level 3 di 3.2
ya, di 3.2 sama melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga dapat memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku. Nah, untuk yang poin A, ini tidak melakukan pemetaan sosial, kurang tepat. Lalu yang B menyarankan kepada atasan agar mendisiplinkan, ini juga kurang tepat. Nah, yang C meminta kepada bagian kepegawaian untuk dipindahkan ke divisi lain. Nah, ini juga tidak melakukan pemetaan sosial, bahkan tidak memberikan respon ya. Nah, yang paling tepat adalah yang antara D dan E, tapi yang paling tinggi skornya itu adalah yang D, karena sudah mengubah penampilan, berarti dia sudah melakukan pemetaan sosial dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Berarti dia sudah memberikan respon juga terhadap budaya yang ada. Lalu kalau yang E juga benar, tapi poinnya kurang, lebih tinggi poin yang di D ya. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor 10D. Soal nomor 11. Suatu hari, salah satu pemuda dari desa Sukasenang diperas oleh beberapa orang pemuda dari desa Sukasedi. Oleh karena jumlah mereka sangat banyak, pemuda dari desa Sukasenang mengalah. Setelah itu pemuda tersebut pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada pemuda lain dari desanya. Mendengar cerita tersebut, para pemuda desa Sukasenang tidak terima. Mereka pun membuat perhitungan dengan para pemuda desa Sukasedi. Konflik tersebut menyebabkan beberapa rumah dari desa Sukasedi hangus terbakar. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, Anda sebagai pemimpin kedua daerah tersebut akan yang pertama, menumbuh kembangkan toleransi antar suku. Yang B, melakukan penyuluhan kepada kedua suku. Yang C, memerintahkan saja aparat di bawah untuk mengamankan. Yang D, memberikan vonis kedua suku. Dan E, mengadakan rekonsiliasi antara suku. Nah, untuk soal nomor 11 ini, kita lihat untuk levelnya yaitu 3.3 ya. Di level 3 dengan indikator 3.3 menjadi mediator ya untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negatif dari konflik atau potensi konflik. Jadi kita harus sebagai pemimpin harus menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik. Mana yang paling tepat? Untuk menumbuh kembangkan toleransi ini belum tepat ya. Melakukan penyuluhan bukan sebagai mediator juga, memerintahkan saja aparat di bawah untuk mengamankan, ini juga Anda bukan sebagai mediator, apalagi yang memberikan vonis ya, ini bukan sebagai mediator. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E, mengadakan rekonsiliasi antar suku. Yang E, mengadakan rekonsiliasi, yaitu mendamaikan. Nah, ini berarti Anda sebagai pemimpin dan sebagai mediator harus mendamaikan antar suku. Berarti poinnya menjadi mediator ya untuk menyelesaikan konflik. Berarti jawaban yang paling tepat adalah E, mengadakan rekonsiliasi antar suku. Soal nomor 12. Ketika Anda berjalan, Anda melihat dua kelompok pemuda. Kelompok yang satu mengolok-olok ke kelompok lainnya, hanya karena berbeda etnis. Apa yang Anda lakukan? Yang pertama, yang A mengamati tingkah mereka dan siap-siap melerai seandainya terjadi bentrokan. Yang B menghampiri kelompok yang satu dan menasihati agar tidak mengolok-olok. Yang C berusaha memberitahu kelompok pemuda yang satu bahwa berbeda etnis itu bukan suatu masalah. Yang D menghampiri kedua kelompok dan mengatakan untuk apa saling olok, lebih baik berkenalan. Yang E menghampiri kedua kelompok dan mengedukasi mereka tentang perbedaan. Nah, kita lihat di 3.3 yaitu menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik, mengurangi dampak negatif dari konflik atau potensi konflik. Yang pertama itu hanya mengamati, yang A ya, ini hanya mengamati, masih belum cukup poinnya, masih rendah poinnya. Menghampiri juga menghampiri di sini hanya kelompok 1, sementara kelompok 2 tidak. Berarti ini juga masih rendah poinnya.
Yang C berusaha memberitahu kepada kelompok 1. Nah, ini juga hanya kelompok 1 ya, kelompok 2-nya tidak. Ya, ini masih rendah. Dan yang paling tepat adalah yang D dan E. Lihat di sini untuk menjadi mediator ya, menjadi mediator menghampiri dan mengatakan. Kalau yang E menghampiri dan mengedukasi, berarti D sama E ini benar, tapi yang paling tinggi poinnya adalah yang E, karena dia menghampiri kedua kelompok lalu mengedukasi, ini sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik. Berarti jawaban nomor 12 adalah E. Alhamdulillah, demikianlah pembahasan soal tes P3K atau ASN yang sesuai dengan kisi-kisi seri Guru Belajar Kemdikbud. Jangan lupa subscribe-nya, share, like, and comment, dan jangan lupa bunyikan lonceng ya. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.